Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asara, NIM 1914040045 dari Lokal Tadris Matematika B. Baiklah, adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, kita langsung ke soal nomor 1. Pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Pembahasannya, kita misalkan siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus dengan A. Jadi A sama dengan 345. Kemudian B, kita misalkan siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi B sama dengan 212. Kemudian A irisan B sama dengan 188. Maka A gabung B sama dengan seluruh komponen A ditambah seluruh anggota bagian B dikurang A irisan B. Jadi A 345, yang B ada 212 dikurang A irisan B sama dengan 188. Jadi 345 ditambah 212 dikurang 188 dapatlah hasil sama dengan 369. Nah, kemudian siswa yang mengambil kalkulus saja sama dengan 369. Ini kita kurangi dengan siswa yang mengambil kalkulus ada 345. Jadi 369 dikurang 345 sama dengan 24 siswa. Kemudian siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit saja sama dengan 369 dikurangi 212 sama dengan ada 157 siswa. Untuk soal yang kedua, tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Nah, pembahasannya, bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 adalah 5, 7, dan 11. Kemudian kita misalkan A1 adalah bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Kemudian A2 adalah bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. A3 adalah bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Kemudian N adalah banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 1000. Nah, pembahasannya, N A1 sama dengan N A1 ini adalah bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Jadi 1000 bagi 5 sama dengan 200. Kemudian NA2 sama dengan bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Jadi 1000 dibagi 7 sama dengan 142. Kemudian NA3 bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. 1000 dibagi 11 sama dengan 90. NA1A2 bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Jadi 1000 dibagi 35 sama dengan 28. NA1A3 bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. 1000 dibagi 55 sama dengan 18. Kemudian A2A3 bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. 1000 dibagi 77 sama dengan 12. Kemudian NA1A2A3 sama dengan 1000 dibagi 382 sama dengan 2. Nah, kemudian NA1A2A3 sama dengan N dikurang NA1 dikurang NA2 dikurang NA3 ditambah NA1A2 tambah NA1A3 tambah NA2A3 dikurangi
Na1A2A3. Nah, N-nya tadi 1000, kemudian Na1-nya ada 200, Na3-nya 142, Na2-nya 142, Na3 90, Na1A2 28, Na1A3 18, Na2A3 12, dan dikurangi dengan Na1A2A3 dengan 2. Jadi 1000 dikurang 432 ditambah 58 dikurangi 2 sama dengan 624. Nah, jadi banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6 adalah 624 bilangan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan banyaknya solusi bulat non-negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54. A kecil 34, C kecil 44, D kecil 37. Nah, untuk pembahasannya, kita buat permisalan seperti ini. Buat permisalan untuk N, P1, P2, kemudian P3. Nah, misalkan N-nya banyak solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar 0, B besar 0, C besar 0, D dan juga besar 0. Begitu seterusnya P1, P2, P3-nya dengan menggunakan syarat-syarat ini. Kemudian kita juga membuat permisalan untuk P1, P2, P1, P3, P2, P3, P1, P2, dan P3 dengan syarat-syaratnya juga. Nah, untuk pembahasannya, N sama dengan 54 tambah 4 kurang 1 per 54 sama dengan 57. 54, 57 faktorial per 54 faktorial 3 faktorial, dapatkan N-nya 29.260. Kemudian P1-nya juga didapatkan hasil 1771 dengan cara yang sama sampai P2, P3 dapatkan hasil. Untuk P2-nya 286, untuk P3-nya 1140. Nah, P1, P2 min 24 tambah 4 kurang 1 per min 24 sama dengan 0. Dengan cara yang sama diperoleh juga untuk P1, P3 sama dengan P2, P3 sama dengan P1, P2, P3. Ini hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi banyak solusi bulat non negatif dari persamaan tersebut adalah kita tinggal jumlahkan hasil yang kita dapat tadi, kemudian juga menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan. Dapat 29.260 dikurang 1.771 dikurang 286 dikurang 1.140 ditambah 0. Ini tadi hasil nih. Nah, kemudian dapatlah hasilnya 26.063. Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya. Tentukan deret Taylor dari A fx sama dengan 1 per 1 dikurang x. Pembahasannya, fx sama dengan 1 per 1 dikurangi x, maka f0 sama dengan 1, kita ganti x-nya dengan 0, 1 per 1 kurang 0 sama dengan 1. F aksen X sama dengan 1 per 1 dikurangi X dipangkatkan 2, maka F aksen 0, kita ganti lagi X-nya dengan 0 sama dengan 1 per 1 dikurangi 0 dipangkatkan 2 sama dengan 1. F double aksen X sama dengan 2 per 1 dikurang X, maka F double aksen 0, kita ganti lagi X sama dengan 0 sama dengan 2 per 1 dikurang 0 sama dengan 2. Kemudian F triple aksen X sama dengan 2 per 1 dikurangi X dikuadratkan, maka F triple aksen 0 sama dengan 2 per 1, X nya kita ganti 0
1 dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan 2. Nah, jadi deret Taylor dari fx 1 per 1 dikurang x sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 tambah seterusnya. Kita masuk ke soal yang kelima. Tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari PX yang A, PX sama dengan 2x tambah E pangkat min x. Pembahasannya, PX sama dengan 2x tambah E pangkat min x sama dengan 2x tambah 1 dikurangi x tambah x kuadrat per 2 faktorial dikurangi x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, sama dengan 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Jadi barisan FPB pada barisan di atas adalah AN sama dengan 1 tambah 1, 1,1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, nah 1 per 5 faktorial dan seterusnya. Kemudian yang B, PX sama dengan 3 tambah 3x tambah 3x kuadrat tambah 3x pangkat 3 tambah seterusnya. Soalnya masih yang sama, menentukan FPB pada barisan PX ini. Jadi pembahasannya 3, 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah seterusnya sama dengan 3 tambah 1 tambah x tambah 2 faktorial x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3 kali 2 faktorial x kuadrat per 2 faktorial tambah 3 kali 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial tambah 3 kali 4 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial. 3 kali 4 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial tambah 3 kali 5 faktorial kali x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi barisannya adalah BA sama dengan 3,3 kali 2 faktorial, 3 kali 3 faktorial, 3 kali 4 faktorial, 3 kali 5 faktorial sampai seterusnya sampai 3 kali n faktorial. Baiklah, lanjut soal selanjutnya. Tentukan bentuk sederhana FPB. FPB itu adalah fungsi pembangkit biasa, kalau FPE tadi fungsi pembangkit eksponensial. Jadi pertanyaannya, tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan Bn sama dengan 0,0,0,1, 1,1, seterusnya. Pembahasan, PX sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga ANX pangkat n. Jadi sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 kali x tambah 0 kali x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6 tambah seterusnya. Nah, ini kan hasilnya 0, jadi x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6 tambah seterusnya, sama dengan x pangkat 3 1 ditambah x tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah seterusnya. Di x pangkat 3 nya
kita keluarkan. Nah, sehingga kita peroleh bentuk sederhananya PX sama dengan X pangkat 3 kali 1 per 1 dikurangi X. Kemudian soal selanjutnya, soal yang nomor 7. Tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN 3,1, 3,1, 3,1 dan seterusnya. Nah, pembahasan PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ANX pangkat N sama dengan 3 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 1 kali X pangkat 1 per 1 faktorial tambah 3 kali X pangkat 2 per 2 faktorial, jadi dia 31, 31, 31 mengikuti pola barisan ini. Kemudian tambah 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 3 kali X pangkat 4 per 4 faktorial tambah 1 kali X pangkat 5 per 5 faktorial tambah seterusnya. Sama dengan 3 ditambah X tambah 3, X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 3X pangkat 4 per 4 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 3 ditambah 3X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3X pangkat 4 per 4 faktorial tambah seterusnya, ditambah lagi X tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial tambah seterusnya. Tiga E pangkat X tambah E pangkat min X per 2 ditambah E pangkat X tambah E pangkat min X per 2. 3 pangkat X tambah 3 kali min X, ini dikalikan, ditambah E pangkat X tambah E pangkat min X, karena penyebutnya sama-sama 2, sama dengan 4E pangkat X ditambah 4E pangkat min X, jadi 3E pangkat X ditambah E pangkat X sama dengan 4E pangkat X. 3E pangkat min X tambah E pangkat min X sama dengan 4E pangkat min X per 2. Nah, dibagi sama-sama dibagi 2, jadi dapatlah hasilnya sama dengan 2E pangkat X tambah 2E pangkat min X. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada berapa cara menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda, sedemikian sehingga yang A tidak ada kotak yang kosong. Pembahasannya, PX sama dengan X ditambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya pangkat 5. PX sama dengan, kita keluarkan X-nya, 1 tambah X kuadrat tambah seterusnya pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 kali 1 per 1 dikurangi X pangkat 5, jadi sama dengan X pangkat 5 sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 5 tambah K kurang 1 K X pangkat K sama dengan X pangkat 5 sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga K tambah 4K X pangkat K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga K tambah 4K X pangkat K tambah 5. Koefisien X pangkat 89 dalam PX adalah 84 ditambah 4, 84 sama dengan 88, 84 sama dengan 88 faktorial dibagi 84 faktorial 4 faktorial sama dengan 2.331.890. Jadi banyak cara menempatkan 89 koin yang identik sedemikian
sehingga tidak ada kotak yang kosong adalah 2.331.890 cara. Kemudian soal yang B. Soalnya sama, pertanyaannya 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Nah, pembahasan PX, X pangkat 5 tambah X pangkat 6 tambah X pangkat 7 tambah seterusnya sampai X pangkat 25 pangkat 5. Kita keluarkan X pangkat 5 jadi 1 tambah X kuadrat tambah seterusnya tambah X pangkat 20 dipangkatkan 5. X pangkat 25 kali 1 dikurang X pangkat 21 per 1 dikurangi X dipangkatkan 5. X pangkat 25 dikali 1 dikurang X pangkat 21 pangkat 5 dikali 1 per 1 dikurangi X pangkat 5. X pangkat 25 sigma S sama dengan 0, batas atas 5, min 1 pangkat S, 5S X 21 X pangkat 21 S dikali sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 5 tambah K kurang 1 K X pangkat K sama dengan X pangkat 25 sigma S sama dengan 0, batas atas 5, min 1 pangkat S, 5S X pangkat 21 S sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga K tambah 4 K X pangkat K sama dengan S sigma S sama dengan 0 sampai 5 min 1 pangkat S L 5S dikali sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 5 tambah K kurang 1 K X K tambah 21 S tambah 25. Yang akan dicari adalah koefisien X 80 pangkat 89 dalam PX. Koefisien yang dimaksud diperoleh dari persamaan K tambah 21S tambah 25 sama dengan 89. K tambah 21S sama dengan 64. Nah, untuk S-nya 0, K-nya 64. Untuk S sama dengan 1 kita peroleh K 43. Untuk S sama dengan 2 diperoleh K sama dengan 22. Untuk S sama dengan 3 diperoleh K sama dengan 1. Kemudian untuk S sama dengan 4 diperoleh K sama dengan minus 20. Selanjutnya, koefisien X pangkat 89 dalam PX adalah minus 1, 50, 68, 64 ditambah minus 1 pangkat 1, 51, 47, 43 tambah minus 1 pangkat 2, 52, 26, 22 ditambah minus 1 pangkat 3, 53, 51. Dapatlah hasil 814.385 dikurang 891.525 ditambah 149.500 dikurangi 50. Jadi hasil penjumlahan dan pengurangan ini dapat hasil 72.010. Jadi banyak cara menempatkan 89 koin yang identik. Syaratnya 3 kotak pertama berisi maksimal 10 koin adalah 72.010 cara. Lanjut ke soal yang selanjutnya, dan ini soal yang terakhir. Tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga yang pertanyaannya tiap kamar berisi paling banyak 1 orang dan paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Pembahasan PX sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 faktorial pangkat 80 X. Kita keluarkan X-nya, 1 tambah X per 2 faktorial pangkat 80 sama dengan X pangkat 80 sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80 per K dikali X per 2 faktorial pangkat K.
kita cari hasilnya menggunakan jalan ini sampai nanti kita mendapatkan hasil sehingga Px nya sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80 per N kurang 80 N faktorial per 2 pangkat N kurang 80 kali X pangkat N per N faktorial. Kemudian yang B dengan yang B masih dengan soal yang sama, pertanyaannya tidak ada kamar yang kosong. Pembahasannya, Px sama dengan X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya pangkat 80. 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya kurang 1 pangkat 80 sama dengan E pangkat X kurang 1 pangkat 80 sama dengan 80 per 0 E pangkat 80 X dikurang N per 1 E pangkat 79X ditambah min 1 pangkat K 80 per K E pangkat X 80 dikurang K tambah seterusnya tambah min 1 pangkat 80 per 80. Jadi sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat K 80 per K kali 80 dikurang K pangkat N. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.